Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang informasi pada kemasan, etiket, dan brosur yang ada pada obat. Nah, kelompok 2 itu sendiri terdiri dari saya, Hari Ramadhani, sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada teman saya, Alfiatun Hidayah, ada Venti Renita Pradevi, Dian Prawitasari, dan Dimat Sari Novianti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan isi presentasinya. Jadi, di sini saya akan membahas yang pertama adalah terkait informasi pada kemasan obat, etiket, dan juga brosur. Nah, kemasan sendiri merupakan suatu wadah pembungkus yang dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan obat atau bahan yang akan dikemas. Nah, kemasan berdasarkan struktur sistem kemas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, dan juga yang ketiga adalah kemasan tersier. Nah, untuk kemasan primer sendiri itu merupakan kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus dan langsung bersentuhan dengan bahan obatnya atau bahan yang dikemas. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk kemasan sekunder sendiri itu merupakan kemasan yang fungsi utamanya untuk melindungi dari kemasan primer. Contohnya ada di gambar. Dan kemasan tersier merupakan kemasan yang melindungi dari kemasan primer dan juga kemasan sekunder. Biasanya ini dilakukan atau digunakan pada saat pengangkutan untuk mengamankan suatu produk obat pada saat didistribusikan. Contohnya seperti kardus bisa dilihat di gambar. Kemudian, menurut Peraturan BPOM RI nomor 24 tahun 2017 pada pasal 4 mengatakan bahwa informasi produk dan label harus berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan juga aman. Dan pada peraturan tersebut tercantum mengenai informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan ataupun label. Selanjutnya, menurut Binfar tahun 2008, itu yang tercantum pada kemasan dan juga brosur harus berisi nama obat, komposisi, indikasi, informasi cara kerja obat, aturan pakai, perhatian dan juga peringatan, nama produsen, nomor batch atau lot, nomor registrasi, dan juga tanggal kadaluarsa. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama mengenai nama obat. Nama obat sendiri yang tercantum pada kemasan adalah terdiri dari nama dagang ataupun nama zat aktif yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh zat aktifnya adalah paracetamol, dan nama dagangnya ada banyak sekali, ada Sanmol dan juga yang lainnya. Kemudian, untuk komposisi obat itu merupakan informasi zat aktif yang terkandung di dalam suatu obat, baik secara tunggal ataupun kombinasi dari berbagai macam zat aktif ataupun zat tambahan. Salah satu contohnya bisa dilihat di gambar. Kemudian, untuk indikasi sendiri itu merupakan informasi mengenai khasiat obat dari untuk suatu penyakit. Salah satu contohnya ada Mixagrip untuk meredakan dan meringankan gejala flu. Kemudian ada aturan pakai, efek samping, kontraindikasi, interaksi obat, cara kerja obat, dan biasanya ini tercantum pada brosur. Memang ada yang tercantum pada kemasan, tapi hanya diambil yang penting saja. Tapi kalau di brosur itu biasanya lebih lengkap dan lebih banyak informasinya. Dan juga ada peringatan dan juga perhatian. Nah, tanda peringatan atau perhatian ini biasanya tercantum pada brosur ataupun juga pada kemasan. Nah, untuk peringatan biasanya terdiri dari P1 sampai P6, dan juga perhatian biasanya itu berisi tentang perhatian kepada ibu menyusui atau ibu hamil, kepada anak-anak di bawah 5 tahun, kemudian juga pada orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan
atau riwayat penyakit. Nah, selanjutnya ada nama produsen. Jadi nama produsen sendiri adalah nama industri farmasi yang memproduksi suatu produk obat. Nah, nomor batch itu adalah nomor yang merupakan nomor identitas suatu produksi yang diberikan oleh industri farmasi terhadap suatu obat. Kemudian nomor registrasi itu adalah nomor yang diberikan sebagai tanda bahwa obat tersebut itu telah terdaftar oleh BPOM dan juga telah mendapatkan izin edar. Dan juga tanggal kadaluarsa itu merupakan atau menunjukkan suatu waktu di mana obat itu sudah tidak layak digunakan. Biasanya tercantumnya itu tulisannya adalah expiry date atau ED. Selanjutnya adalah etiket. Nah, etiket menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014 mengatakan bahwa memberi etiket sekurang-kurangnya itu warna putih untuk obat dalam ataupun oral, warna biru untuk obat luar ataupun obat suntik, dan diberikan label kocok dahulu untuk obat sediaan suspensi maupun emulsi. Lebih singkatnya lagi bahwa obat dengan etiket putih ini digunakan untuk obat yang melalui saluran cerna, sedangkan untuk obat biru itu tidak melalui saluran cerna. Nah, untuk etiket sendiri itu harus memuat logo, nama, nomor telepon, dan juga alamat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian nama dan SIP apoteker, nomor dan juga tanggal resep, kemudian nama pasien, alamat, nama pasien, aturan pakai, nama pasien, aturan pakai, bentuk sediaan obat, waktu penelan, dan juga para apoteker. Untuk perbedaannya sendiri antara etiket biru dan juga etiket putih terlihat dari bagian bawah, yaitu untuk etiket biru tercantum obat luar, sedangkan untuk etiket putih biasanya tercantum cara atau aturan pakai penggunaan obatnya. Nah, biasanya juga apoteker itu memberikan tulisan pada belakang etiket, yaitu berisi tentang nama obat, jumlah obat, dan juga batas kadaluarsa. Mengapa diberikan demikian? Karena biasanya pasien itu sangat jarang sekali mengingat tentang obat, nama obat, dan juga ED-nya. Dan pasien biasanya tidak terlalu peduli akan itu. Padahal dengan adanya itu akan lebih menolong pasien dalam kesembuhan atau terapi yang efektif, seperti itu. Salah satu contoh etiketnya ada etiket dengan sediaan tablet, kapsul, dan juga puyer, kemudian etiket putih dengan sediaan sirup, kemudian etiket biru dengan sediaan obat luar. Nah, selanjutnya adalah tanda peringatan. Jadi, tanda peringatan sendiri ini selalu tercantum pada obat bebas terbatas. Nah, biasanya itu berupa warna hitam dengan tulisan putih persegi panjang, kemudian biasanya panjangnya itu 5 cm dan juga lebarnya itu 2 cm. Nah, biasanya itu dapat tercantum pada kemasan primer ataupun kemasan sekunder. Salah satu contohnya akan saya sebutkan satu-satu. Jadi pada P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakai. Ini biasanya tercantum pada obat neonapasin, salah satu contohnya. Dan ini tercantum pada kemasan sekunder. Sedangkan P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur dan jangan ditelan. Nah, itu biasanya pada obat-obat kumur, dan ini salah satu contohnya adalah betadine, dan itu tercantum pada kemasan primer. Kemudian P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Dan ini salah satu contohnya adalah Calpanax cair, dan ini peringatannya tercantum pada kemasan sekunder. Kemudian P nomor 4 adalah awas obat keras hanya untuk dibakar. Salah satu contohnya adalah sigaret asma. Kemudian P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Salah satu contohnya adalah nebasetin. Kemudian P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, dan jangan ditelan. Salah satu contohnya bisa dilihat di gambar adalah superhoid.
atau berisi benzokain atau alukol, seperti itu. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada cara pemilihan obat. Nah, jadi ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan dalam memilih obat. Yang pertama itu gejala atau keluhan penyakit. Nah, jadi kita harus menyesuaikan antara gejala keluhan penyakit dengan obat yang ingin kita berikan. Misalkan kita beri contoh, ada pasien dia mengalami sakit kepala. Nah, itu kita berikan obat misalkan paracetamol untuk mengurangi sakit kepalanya. Jadi kan itu udah sesuai. Dia sakit kepala, itu kita berikan obat analgesik untuk menghilangkan nyeri. Seperti itu. Kemudian ada pada kondisi khusus. Nah, kondisi khusus ini bisa kita beri contoh seperti ibu hamil atau pada ibu yang sedang menyusui, terus pada pasien geriatri atau pasien lanjut usia, dan pada pasien pediatri atau pasien anak-anak. Kenapa kita harus perhatikan pasien-pasien yang tersebut tadi? Karena sistem fisiologis mereka itu sudah berbeda dengan orang dewasa normal seperti itu. Sehingga perlu diperhatikan dalam pemilihan obat seperti itu. Nah, kemudian ada pengalaman alergi atau riwayat alergi. Nah, ini juga sangat penting untuk diketahui. Kenapa? Karena kita sebagai apoteker itu kita harus bisa menggali informasi apakah pasien tersebut memiliki riwayat alergi atau tidak. Sehingga kita bisa menghindari pemberian obat-obat yang pasien itu alergi terhadap obat tersebut. Karena jika kita masih memberikan obat alergi, itu akan memberikan dampak yang fatal kepada pasien. Seperti itu. Akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya kita menghindari pemberian obat di mana pasien itu alergi terhadap obat tersebut. Nah, selanjutnya ada nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat. Jadi kita bisa memberitahukan kepada pasien tentang nama obatnya, terus isi kandungannya itu apa, terus kegunaannya juga seperti apa, cara pemakaian, efek samping, interaksi obat. Itu biasanya kan tertera pada label obat atau di brosur. Nah, itu harus rajin dibaca oleh pasien. Kenapa? Selain itu kita juga bisa memberikan informasi tersebut kepada pasien agar pasien tidak salah dalam menggunakannya dan sesuai dengan gejala atau keluhan penyakitnya. Nah, kemudian ini sudah kita jelaskan tadi tentang memilih obat yang sesuai dengan gejala penyakit. Nah, ada di sini garis besar yang penting juga sebenarnya, yaitu harus tidak ada interaksi obat antar obat satu dan obat yang lain. Kenapa? Karena biasanya interaksi obat itu kebanyakan itu interaksi itu merugikan. Jadi misalkan kayak kita berikan obat rifampicin kepada pasien ya, terus pasien tersebut dia mau konsumsi pil KB. Nah, itu menyebabkan interaksinya itu pil KB-nya itu bakal tidak berfungsi sehingga pasien itu tetap bisa hamil seperti itu. Nah, untuk informasi yang lebih penting bisa kita tanyakan kepada apoteker untuk pemilihan obat dan informasi obat yang lebih akurat sehingga mengurangi kesalahan penggunaan seperti itu. Terima kasih. Cara penggunaan obat. Penggunaan obat tidak untuk pemakaian terus-menerus. Gunakan obat sesuai dengan yang tertera pada etiket atau brosur. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka hentikan penggunaannya. Hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejalanya sama. Tanyakan ke apoteker untuk informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya, cara penggunaan obat ini saya bagi menjadi dua, yaitu cara penggunaan obat oral dan cara penggunaan obat pemakaian luar. Cara penggunaan obat oral terdiri dari sediaan tablet, kapsul, puyer, dan larutan. Sedangkan untuk cara penggunaan obat pemakaian luar terdiri dari sediaan kulit, obat mata, tetes hidung atau obat hidung, supositoria, obat vagina, dan krim atau salep rektal. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan cara penggunaan obat oral. Yang pertama ada sediaan tablet, kapsul, dan puyer. Caranya adalah minum obat dengan segelas air matang, ikuti petunjuk dari profesi pelayanan kesehatan, dan jika sulit menelan maka mintalah sediaan larutan atau yang lainnya. Yang kedua, cara penggunaan adalah sediaan larutan. Gunakan sendok takar atau obat lain seperti pipet atau gelas takar obat. Kedua, minumlah
sendok takar yang telah disediakan. Yang ketiga, hati-hati terdapat obat kumur. Yang terakhir adalah obat oral untuk bayi dan balita. Dosisnya tentunya harus jelas. Yang kedua, gunakan sendok takar yang tersedia pada kemasan. Cara penggunaan obat pemakaian luar yang pertama ini ada sediaan kulit, yaitu contohnya Caladin dan Herosin. Tentunya kita harus cuci tangan terlebih dahulu, oleskan dan taburkan tipis-tipis pada area kulit yang sakit, dan setelah pemakaian kita cuci tangan kembali. Selanjutnya, cara penggunaan obat pemakaian luar yaitu obat mata. Obat mata sendiri terdiri dari salep mata dan tetes mata. Cara penggunaannya kurang lebih sama, yaitu pertama cuci tangan terlebih dahulu, buka kemasan dan jangan menyentuh ujung dari penetesnya. Tarik ke bawah kelopak bagian mata bawah dengan telunjuk, lalu obat diberikan pada kantung yang terdapat di bawah mata ini, bawah kelopak mata maksud saya. Lalu mata tutup selama 1-2 menit dan tutup kembali kemasan dengan rapat. Setelah itu cuci tangan kembali. Selanjutnya cara penggunaan obat pemakaian luar, obat tetes telinga. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu, bersihkan bagian luar dari telinga. Hangatkan botol tetes telinga dengan tangan seperti ini. Lalu miringkan kepala, telinga menghadap ke atas. Dewasa tarik telinga ke atas lalu dan ke belakang. Sedangkan untuk anak-anak tarik ke bawah dan ke belakang. Lalu teteskan obat dan diamkan selama kurang lebih 5 menit. Tutup wadah dengan baik dan bersihkan ujung penetes. Setelah itu cuci tangan kembali. Selanjutnya cara penggunaan obat pemakaian luar yaitu obat hidung. Obat hidung ini ada obat semprot, ada obat tetes. Obat semprot dan obat tetes pemakaiannya sama, kurang lebih sama maksud saya. Yang pertama cuci tangan terlebih dahulu, hidung dibersihkan dengan kepala ditengadahkan, maksudnya kepala menghadap atas seperti ini. Lalu obat disemprot, untuk obat semprot, obat disemprotkan sambil menarik napas. Jadi sambil menarik napas, setelah itu obat disemprotkan. Dan untuk obat tetes hidung, kepala ditarik dan ditempelkan di antara kedua paha. Setelah digunakan, bersihkan dengan air hangat dan keringkan dengan tisu. Lalu cuci tangan kembali. Selanjutnya cara penggunaan obat pemakaian luar yaitu suppositoria. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, keluarkan suppositoria dari kemasan yang sudah dibasahi dengan air. Apabila sebelum menggunakan suppositoria itu sudah lembek, maka dinginkan di dalam lemari dingin selama kurang lebih 30 menit. Lalu bisa digunakan. Terus penderita berbaring dengan posisi miring dan suppositoria dimasukkan ke dalam rektum seperti pada gambar. Lalu masukkan suppositoria dengan ujung suppositoria didorong melewati otot sphincter rektal, kira-kira setengah sampai 1 inch pada bayi dan 1 inch pada dewasa. Sekitar 1 inch itu sekitar segini. Lalu cuci tangan kembali. Selanjutnya cara penggunaan obat pemakaian luar yaitu krim atau salep rektal. Yang di sini saya menjelaskan dua, menggunakan aplikator dan tanpa aplikator. Apabila tanpa aplikator maka cuci tangan terlebih dahulu, bersihkan dan keringkan daerah rektal, masukkan salep atau krim secara perlahan, lalu cuci tangan kembali. Apabila menggunakan aplikator maka hubungkan aplikator dengan wadah krim atau salep yang sudah dibuka. Seperti pada gambar, masukkan ke dalam rektum, tekan sehingga krim atau salep keluar, buka aplikator dan cuci bersih dengan air hangat dan sabun, lalu cuci tangan kembali. Selanjutnya, cara penggunaan obat pemakaian luar yaitu obat vagina.
Cuci tangan terlebih dahulu, baringkan semua badan dengan posisi kaki merenggang. Jadi posisinya itu kakinya seperti ini jari saya anggap aja itu kaki, lalu obat dimasukkan menggunakan aplikator ke dalam vagina sejauh mungkin tanpa paksaan. Biarkan selama beberapa waktu, cuci aplikator dan jangan lupa cuci tangan. Cara penggunaan obat pemakaian luar selanjutnya adalah inhaler. Di sini ada beberapa jenis inhaler. Yang di sini yang saya jelaskan adalah inhaler yang biasa atau kebanyakan dipakai di masyarakat. Yang pertama, cara menggunakannya, cuci tangan terlebih dahulu, duduk tegak atau berdiri dengan dagu agak terangkat atau terangkat, buka penutup inhaler dan kocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Setelah itu, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Lalu letakkan mulut inhaler pada mulut kita. Kemudian tutup mulut dengan merapatkan bibir, jangan digigit. Mulai bernafas perlahan. Lalu ambil nafas yang dibarengi dengan menyemprot dengan tekan tombol inhaler untuk melepaskan obatnya. Lalu tahan nafas selama kurang lebih 10 detik dan buang nafas secara perlahan. Jika membutuhkan semprotan berikutnya, maka tunggu sekitar 30 detik dan kocok kembali inhaler lalu digunakan. Tutup kembali inhaler dan simpan inhaler pada tempat yang kering. Ini jenis kedua yaitu HandiHaler. Berikut cara penggunaannya bisa dilihat pada gambar dan pada teks di depan. Selanjutnya, cara penggunaan inhaler yang jenis ketiga yaitu BreathHaler. Selanjutnya ada SwingHaler. Dan yang kelima ada TurboHaler. Cara penggunaannya bisa dilihat pada gambar. Dan yang terakhir ada Discos. Selanjutnya, cara penggunaan obat pemakaian luar yaitu insulin. Pertama, ambil insulinnya, lalu sesuaikan dengan dosis yang diinginkan atau dianjurkan. Atur dosis maksud saya. Lalu suntikan sedikit dari ampul. Sebelum atur dosisnya, atur dulu sekitar 1-2 unit untuk mengetes apakah jarum tersebut bisa digunakan apa tidak. Maksudnya cairannya bisa keluar atau enggak, yaitu dengan menggunakan metode air shot, yaitu suntikan sedikit insulin keluar dari ampul ke udara untuk memastikan ujung jarum terisi penuh oleh insulin dan bukan udara atau jarumnya tidak tersumbat. Suntikan insulin ke bagian yang mengandung banyak lapisan lemak seperti paha, bagian tubuh atas yaitu lengan dan di perut. Cubit area kulit yang ingin disuntikan, cubitnya jangan terlalu keras karena apabila terlalu keras bisa menyebabkan kulit pucat dan sakit tentunya. Dan masukkan jarum dengan sudut 90 derajat. Tidak perlu mengganti dengan jarum yang lebih pendek kecuali jika tubuh Anda sangat kurus. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini. Selanjutnya, suntikan jarum ke area yang Anda inginkan. Jika area Anda terasa sakit setelah Anda menyuntikkan, kompres dengan air es selama 15-20 detik. Pastikan jarum suntik dan pen benar-benar masuk ke dalam kulit dan dihitung selama 10 detik sebelum dicabutkan. Lepaskan cubitan dan buang jarum suntik pada tempat yang aman. Selanjutnya itu ada efek samping
Jadi apa sih efek samping itu? Jadi efek samping obat itu adalah setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan yang terjadi karena penggunaan obat tersebut sudah sesuai dengan dosis atau takaran normal pada manusia yang ditujukan untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tentang cara pemilihan obat yang baik. Nah, itu masih berhubungan dengan efek samping ini. Kenapa? Karena penggunaan obat pada kondisi tertentu tadi, seperti pada ibu hamil, ibu menyusui, pasien lanjut usia, terus pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal dan diabetes mellitus, itu dapat menimbulkan efek samping yang fatal. Nah, kenapa seperti itu? Sehingga perlu dilakukan monitoring efek samping obat di bawah pengawasan apoteker dan dokter agar mengurangi efek samping yang fatal itu, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan obat yang benar. Mengapa penyimpanan obat ini termasuk poin penting? Karena di Indonesia itu tingkat suami medikasinya cukup tinggi, di mana banyak ibu-ibu rumah tangga pada umumnya itu menyimpan obat-obat simptomatis untuk anaknya atau untuk dirinya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu kita harus memerhatikan bahwa kita harus menyimpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Hal ini tentunya harus kita sampaikan karena kenapa? Ketika kemasan asli atau kemasan sekunder dan primernya atau brosurnya itu dibuang, nantinya jika pasien membutuhkan obat tersebut itu akan kebingungan karena tidak bisa melihat mulai dari tanggal expired date, indikasi ataupun dosisnya. Lalu yang kedua itu simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung atau seperti yang tertera pada kemasan. Jadi tidak semua obat itu harus disimpan pada kulkas. Mitosnya sirup itu disimpan pada kulkas, padahal tidak demikian. Karena apabila sirup itu disimpan di kulkas, otomatis nanti ditakutkan terjadi pengendapan bahan obatnya. Lalu yang ketiga itu simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya di sini bisa tablet atau kapsul, di mana apabila kita meletakkan di lemari atau di meja yang dekat dengan kamar mandi itu otomatis lembab dan kapsul atau tablet tersebut itu bisa lunak dan rusak, jadi tidak bisa digunakan lagi. Lalu yang keempat, jangan menyimpan obat dalam bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku kecuali jika tertulis pada etiket obat. Yang keempat, jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Nah, sebelum menggunakan obat, tentunya harus diingat bahwa kita harus melihat tanggal kadaluarsa tersebut, atau apabila belum kadaluarsa tetapi keadaan tablet atau sirup itu sudah berubah warna atau sudah berubah bentuk, tentunya sudah tidak dapat digunakan lagi. Lalu yang terakhir itu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, anak-anak tentunya tidak paham karena sebagian besar tablet atau kapsul itu warna-warni, jadi ditakutkan itu sebagai makanan yang dapat mereka makan sehingga dikonsumsi sembarangan dan menyebabkan overdosis atau keracunan. Nah, selanjutnya itu suhu-suhu penyimpanan obat. Nah, yang pertama itu ada suhu dingin. Nah, suhu dingin ini biasanya disimpan untuk obat-obat vaksin atau supositoria, lalu insulin pada suhu sejuk, lalu pada suhu ruang. Nah, pada suhu ruang ini suhu menyimpangnya boleh hingga 30 derajat Celcius, tetapi tidak boleh lebih dari suhu 30 derajat Celcius. Ini suhu ruang ini contohnya pada obat tablet, obat kapsul, seperti itu. Nah, ini ada beberapa instruksi yang mengikuti label dikategorikan sebagai berikut menurut literatur Botet.
Yang pertama itu obat jangan disimpan pada suhu di atas 30 derajat Celcius, yang artinya penyimpanan dari suhu 2 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu jangan disimpan pada suhu di atas 25 derajat Celcius. Jadi artinya penyimpanan diperbolehkan dari suhu 2 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Yang ketiga, jangan disimpan pada suhu di atas 15 derajat Celcius, yang artinya penyimpanan itu diperbolehkan dari suhu 2 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Lalu yang keempat itu jangan disimpan pada suhu di atas 8 derajat Celcius, yang artinya obat tersebut dapat disimpan mulai dari suhu 2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada pada label penyimpanan. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu contohnya pada sirup. Di sini contohnya itu dapat disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Lalu pada gambar yang di atas ini merupakan salep di mana dapat disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Lalu begitu juga dengan penyimpanan tablet, itu dapat disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius tetapi dalam wadah tertutup rapat. Yang selanjutnya ada tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa itu sendiri merupakan tanggal terakhir di mana keefektifan dan kemasan dan keamanan produk itu masih terjamin dan dapat dikonsumsi oleh konsumen. Jadi bagaimana ciri-ciri obat yang sudah rusak? Tentunya pada tablet itu terjadi perubahan warna, bau atau rasa. Lalu terjadi kerusakan berupa noda, itu ada bintik-bintik pada tabletnya, atau bahkan lubang, atau bahkan tabletnya itu sumbing, pecah, retak, atau jadi bubuk dan lembab. Lalu pada tablet salut itu tabletnya bisa menjadi pecah-pecah atau terjadi perubahan warna, lengket, basah, atau kemasannya itu terbuka. Sementara pada kapsul itu terjadi perubahan warna isi kapsul, baik kapsulnya itu terbuka, kosong, rusak, atau bahkan melekat antara kapsul satu dan kapsul lainnya. Lalu cairannya itu menjadi keruh atau timbul endapan, atau konsistensinya itu berubah, atau warna dan rasanya itu berubah. Lalu botolnya itu bocor atau rusak. Yang terakhir itu ada salep. Jadi warna salepnya itu berubah, pot atau tubnya itu rusak, atau baunya itu berubah. Jadi biasanya pada salep yang sudah rusak itu dia akan lebih konsistensinya lebih berminyak atau baunya itu lebih menyengat. Lalu apa perbedaan expired date dengan beyond use date? Beyond use date itu merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya itu dibuka atau dirusak. Nah, apa bedanya dengan ED? Kalau ED itu jadi tanggalnya itu dicantumkan oleh pabrik farmasi dan itu ada pada kemasan produk obat. Tetapi pada beyond use date itu tidak semua mencantumkan tanggal beyond use date-nya. Nah, di sini ada informasi beyond use date menurut USP pada tahun 2014 digolongkan menjadi 3 formulasi. Yang pertama itu ada formulasi oral yang mengandung air. Nah, informasi beyond use date-nya tidak lebih dari 14 hari apabila disimpan pada suhu dingin yang terkontrol. Lalu yang kedua itu formulasi cair atau semi padat, topikal, dermal, mukosal yang mengandung air. Nah, ini
contohnya itu bisa krim. Beyond use date-nya itu tidak lebih dari 30 hari. Lalu yang ketiga itu formulasi yang tidak mengandung air. Jadi beyond use date-nya itu tidak lebih dari 25% waktu yang tersisa dari masing-masing obat hingga kadaluarsa, atau 6 bulan. Dipilih yang lebih singkat. Ini contohnya pada racikan. Nah, ada pembaharuan pada informasi beyond use date menurut USP, yaitu pada tahun 2019, di mana pada beyond use date USP pada tahun 2019 itu dibagi menjadi 4 jenis formulasi. Nah, formulasi yang pertama itu ada formulasi oral yang mengandung air tanpa pengawet. Nah, itu beyond use date-nya tidak lebih dari 14 hari apabila disimpan pada suhu yang dingin dan terkontrol. Nantinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya terkait dengan contoh-contohnya. Lalu yang kedua itu ada formulasi oral yang mengandung air dengan pengawet. Beyond use date-nya tidak lebih dari 35 hari jika disimpan pada suhu terkontrol. Lalu yang ketiga itu formulasi yang tidak mengandung air. Beyond use date-nya tidak lebih dari 90 hari jika disimpan pada suhu terkontrol. Dan yang terakhir itu untuk formulasi sediaan padat. Jadi pada sediaan padat itu beyond use date-nya tidak lebih dari 180 hari apabila disimpan pada suhu terkontrol. Nah, tabel informasi beyond use date ini akan berfungsi atau dapat digunakan apabila penyimpanan obat itu disimpan pada suhu yang terkontrol tentunya, dan pada wadah tertutup rapat. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Jadi contoh pada jenis formulasi 1 dan 2 ini hampir sama. Cuma hanya bedanya itu tadi kan ada yang mengandung pengawet dan ada yang tidak. Nah, untuk yang mengandung pengawet misalnya sirup atau krim atau suspensi yang tidak mengandung pengawet itu bisa digunakan hanya sampai 14 hari. Apabila yang mengandung pengawet itu bisa sampai 35 hari. Lalu yang kedua itu formulasi yang tidak mengandung air. Contohnya itu bisa supo atau salep. Salpnya ini tentu saja yang basisnya tidak mengandung air. Lalu yang ketiga itu ada formulasi sediaan padat. Di sini bisa jadi tablet, kapsul, obat-obat racikan, dan serbuk. Nama saya Alfiatul Hidayah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai dosis. Dosis itu sendiri merupakan aturan pemakaian yang menunjukkan jumlah gram atau volume dan frekuensi pemberian obat untuk dicatat sesuai dengan umur dan berat badan pasien. Gunakan obat sesuai dengan aturan pemakaian seperti yang pertama, 3 kali sehari, berarti obat tersebut diminum setiap 8 jam. Yang kedua, itu obat diminum sebelum atau sesudah makan. Yang ketiga, jika Anda menggunakan obat bebas, maka ikuti petunjuk yang ada di kemasan atau di brosur. Jika Anda terlupa minum obat, maka minumlah dosis yang terlupa segera setelah Anda ingat. Kemudian, jika hampir mendekati dosis berikutnya, maka abaikan dosis yang terlupa tersebut, sehingga kembali ke jadwal selanjutnya sesuai aturan. Jangan menggunakan 2 dosis sekaligus atau dalam waktu yang berdekatan. Kemudian dilanjutkan dengan macam-macam dosis. Dosis yang pertama yaitu dosis terapi adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan orang sakit. Yang kedua ada dosis toksik, yaitu dosis yang diberikan melebihi dosis terapeutik sehingga dapat menyebabkan terjadinya keracunan obat. Yang ketiga adalah dosis maksimum, yaitu merupakan batasan dosis yang relatif aman yang diberikan kepada pasien. Dan yang kelima ada lethal dose, yaitu dosis atau jumlah obat yang dapat mematikan bila dikonsumsi. Bila mencapai dosis ini, orang yang akan mengkonsumsi akan mengalami kelebihan dosis atau overdosis. Untuk selanjutnya adalah initial dose, yaitu
Dosis permulaan yang diberikan kepada penderita dengan konsentrasi atau kadar obat dalam darah dapat mencapai lebih awal. Dan yang keenam ada loading dose, yaitu dosis untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam cairan tubuh yang menghasilkan efek klinis. Dan yang terakhir adalah maintenance dose, yaitu dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinis atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemasan. Yang kedua adalah label. Dan yang ketiga izin edar. Dan yang keempat adalah kadaluarsa. Contoh hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah jangan meminum obat-obatan yang mengandung besi atau zinc bersamaan dengan minum susu yang akan menyebabkan berbentuk kelat. Dan yang kedua adalah dilarutkan atau dicampurkan dengan air sebelum digunakan, yaitu ada obat-obatan yang tidak stabil dalam air sehingga dapat dilarutkan atau dicampurkan dengan air sebelum digunakan. Dan yang ketiga adalah pemberian asetosal dengan warfarin, yaitu akan meningkatkan resiko pendarahan. Dan yang keempat adalah penggunaan kontrasepsi hormonal dengan rifampicin yang akan menurunkan konsentrasi kontrasepsi tersebut. Dan contoh selanjutnya adalah CO-amoxiclav adalah antibiotik yang terdiri dari amoksisilin dan asam klavulanat, yaitu sebagai penghambat beta-laktamase, sehingga obat ini berbentuk sediaan oral tablet salut selaput dan tidak boleh digerus karena dapat menyebabkan degradasi atau kerusakan obat yang cepat. Baik, saya ambil alih. Demikian presentasi kami tentang informasi pada kemasan, etiket, dan brosur yang ada pada obat. Kami tahu presentasi kami tadi masih jauh dari kata sempurna. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan orang-orang banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.